alat kesehatan. Telepon 081 224 621 173, 081 398 161 133. Alamat CBR Retail, Supadio, Jalan Komodor Udara Supadio nomor 31, telepon 022 601 4183. Pasca, Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, telepon 022 203 7627. Bubat, Jalan Buah Batu nomor 150C, telepon 022 732 0936. Kopo, Jalan Kopo Bihbul nomor 38, telepon 022 541 3344. Metro, Jalan Sanggar Kencana Utama nomor 39C, telepon 022 731 3224. Pasar Kosambi, Jalan Ahmad Yani nomor 158, telepon 022 73. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi keluarga Harmoni dan Wadia Balat semuanya. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kabarnya baik, semangat, ceria. Pagi ini kita bertemu lagi dalam acara bedah buku Hayu Maca On Air bersama Lita Streaming Harmoni untuk Senyum Keluarga Indonesia. Pagi ini kita kedatangan seorang narasumber luar biasa dari SMP Hikmah Teladan, Bapak Ali. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak Ali ini adalah, perkenalan dulu ya Pak Ali. Boleh. Guru di SMP Hikmah Teladan. Hikmah Teladan. Guru apa Pak di situ kalau boleh tahu? Guru bahasa Inggris, guru taklid kalau di sana pelajaran agamanya gitu. Oh, jadi ada relate-nya ya dengan literasi ya, karena bahasa Inggris juga. Karena suka baca aja sih. Suka baca juga. Ini jangan-jangan yang suka ini ya, sering ngasih tugas ke murid-muridnya. Silahkan membuat karangan gitu ya. Pelajaran paling menjemukan gitu. Bapak Ali, pagi ini kita akan membedah buku apa? Kita akan bedah bukunya yang ditulis Irfan Hamka tentang ayahnya. Tentu yang novel ini ya. Iya. Irfan Hamka. Novel biografi. Novel biografi ini agak hijau ya, jadi mungkin agak ada transparan sedikit, tapi di layar kaca sudah ditampilkan tampilan dari cover buku novel biografi ayah dari Irfan Hamka, putra kelima ya Pak Ali. Iya, dari Buya Hamka. Diterbitkan oleh penerbit Republika pada tahun mulai 2013.
dan sampai 2018. Ini sudah sampai cetakan ke-8. Wah, luar biasa. Sudah ini ya, bestseller. Ya, buku sudah lama banget ya, dari Iya. 2013. Nah, Bapak Ali, kita langsung masuk ke bukunya barangkali. Ini adalah novel biografi. Biografi itu kan biasanya identiknya itu sesuatu yang berat ya, sejarah gitu. Tapi kemudian dikemas dalam bentuk novel, dan barangkali ini adalah kelebihan dari buku ini. Menurut Bapak Ali, Pak Ali ya, apa istimewanya buku ini atau istimewanya Hamka, Buya Hamka sehingga perlu diangkat untuk menjadi novel biografi? Iya. Tentu kalau bicara Buya Hamka ya, wah istimewanya udah nggak bisa diceritain ya, banyak banget ya. Banyak sekali istimewanya. Tapi kemudian yang menarik dari banyak bukunya, pas saya jalan-jalan ke Gramedia, terus nemu buku ini, ada yang versi orang lain menceritakan Buya Hamka dalam bentuk narasi. Oh, gitu karena selama ini Buya Hamka itu yang menulis. Ya. Oh, gitu. Luar biasa, betul. Gitu. Dan bentuknya narasi. Kalau narasi itu kan ngalir. Nah, saya paling suka buku-buku yang mengalir gitu, menceritakannya, dan kebetulan juga yang nulisnya anaknya, sehingga otentik sekali. Iya, jadi betul-betul menyentuh ya, dan sangat dekat dengan sosok yang diceritakan gitu ya, Pak Ali. Saya juga di samping membaca buku ini karena saking tertariknya dengan sosok Buya Hamka. Beliau ini kan ya Pak sastrawan, karyanya wah sangat banyak gitu ya, bahkan sampai difilmkan ya Pak. Iya. Yang judulnya apa itu Pak? Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Nah, itu sampai difilmkan. Kemudian beliau seorang politikus juga, ya, pahlawan nasional. Mufasir juga. Iya, mufasir. Karya beliau nih ya yang menjadi masterpiece itu apa Pak namanya? Yang paling ini tuh Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ya, juz 1 sampai 30. Yang konon ya itu diselesaikan ketika beliau masih menjalani tahanan ya 2 tahun di penjara, bisa melahirkan sebuah karya. Iya. Masya Allah itu. Dan bijaksananya itu tidak mengutuk yang mempenjarai Buya Hamka, bahkan berterima kasih karena setelah di penjara dia bisa mengeluarkan sebuah karya. Betapa sangat pemaafnya beliau ya, Pak Ali. Luar biasa. Masya Allah, ulama yang satu ini ya benar-benar sampai dijuluki oleh di salah satu babnya itu ya oleh almarhum Irfan Hamka ya, karena sudah almarhum juga. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga ya untuk beliau. Amin. Di bab ke berapa? Nah, bab ke-6 ini ya. Ayah seorang sufi. Nah, ini saya penasaran juga nih. Sesufi apa beliau gitu? Seorang Buya Hamka sampai dijuluki seperti itulah putranya sendiri Pak Ali. Ya, saking pasrah total gitu ya. Pasrah total yang benar-benar yakin bahwa Allah tuh pasti nolong, sehingga di situ ada kondisi-kondisi yang diceritakan yang luar biasa. Kalau kita itu pasti bisa jadi mengutuk keadaan, kemudian menyalahkan situasi, tapi Buya Hamka luar biasa, sehingga Irfan Hamka menjulukinya sufi. Saya kira benar sekali. Gitu. Salah satu titik yang menunjukkan betapa beliau ini sangat-sangat ma'rifatnya ya kepada Allah itu, contohnya apa Pak kalau di buku ini? Satu aja, jangan semua nanti spoiler. Iya. Ya, ketika di perjalanan waktu salah satu bagian dari berhajinya gitu ya, pergi ke daerah Mesir dan sekitarnya, itu di tengah-tengah gurun pasir ada badai besar gitu. Dan kemudian Buya Hamka itu luar biasa. Kalau bahasa Irfan Hamka emang nggak tahu komat kamit bicara apa, tapi yang pasti di situ Allah. Tuh, dan kemudian yakin, tenang sekali di tengah bencana, tenang sekali Allah seperti itu, sehingga sampai selamat dari bencana itu. Ketika sakit pun masih berusaha keras untuk beribadah di tengah malam, luar biasa. Jadi benar-benar totalitas di tengah kesibukan orang modern pada waktu itu gitu ya. Ternyata Buya Hamka masih selalu dekat sekali dengan Robnya. Luar biasa sekali ya. Benar-benar ya ulama teladan ya. Jadi sebenarnya saya di samping baca novel ini, novel biografi ini Pak Ali, saya juga agak-agak kepoin juga skripsi tentang analisa novel ini. Ada. Nah, saya baca luar biasa sekali gitu ya, bahwa memang beliau ini
memberikan semacam keteladanan yang luar biasa ya. Qudwah gitu ya. Bahkan yang ini juga ada artinya nih, yang titik 3 ini kan kalau dianalisis itu ya. Apa itu Teh Pak, boleh Ini kan diceritakan? ayah titiknya 3 kali. Ayah titiknya 3 kali, ternyata 3 ini ayah bagi keluarganya. Keluarga, kemudian Kemudian ayah dalam artian sebagai ayah dari umat gitu umat, ya. kemudian Umat dan juga negara. bangsa dan negara. Wah, luar biasa Luar sekali. biasa. Dan di bab 1 ya Pak Ali kalau nggak salah, itu disebutkan bahwa beliau ini memberikan nasihat untuk keluarga, untuk tetangga, dan untuk pembohong. Oh, iya. Nah ini saya penasaran untuk saya pikir waktu Iya. itu keluarga, tetangga, mungkin negara. Iya. Kok ke pembohong? Nah itu Pembohong. apa nih Pak? Itu langsung banget Irfan Hamka yang jadi ini subjeknya ya. Iya, Iya. Yang mana yang pembohong? iya, yang pembohongnya Yang itu pembohong gimana? Ya waktu itu Irfan Hamka lagi sedang banget main sehingga waktu sholat isya itu terlewat. Ketika Buya Hamka datang ke kamar Irfan Hamka lalu menanyakan sudah sholat atau belum, dijawabnya itu pakai bahasa itu ya, campur Sumatera gitu. Oh iya. Antara iya dan tidak dicampurin gitu ya. Iya. Dicampurin dan Buya Hamka tahu itu. Setelah itu kamu sholat terus temui ayah di kamar ya. Setelah Irfan Hamka sholat kemudian menemui ayahnya disuruh mijit. Nah ketika mijit itulah momen nasihat. Di situ kita tahu ya ternyata kata yang ngasih nasihat itu harus sedang tenang ya, tidak langsung pak ketika anaknya berbuat salah. Nah di situ satu sosok parenting yang saya kepahami dari sini salah satunya itu. Lalu dikasih tahulah tentang pembohong. Irfan Hamka, kamu nggak bakat jadi pembohong, kata ayahnya gitu, nggak bakat. Karena kalau jadi pembohong itu harus punya apa ya pak, pasti bakal satu kali berbohong pasti akan lanjut dengan kebohongan berikutnya. Jadi pembohong di sini yang dimaksud adalah penulis sendiri ya? Iya. Oh, luar biasa sekali ya. Jarang-jarang ada pembohong berani menceritakan pengalamannya ya. Irfan Hamka nggak berbakat berbohong katanya. Iya, luar biasa ya. Berarti hikmah dari situ adalah bahwa ketika kita ingin menasehati seseorang atau mungkin anak mungkin ya lebih tepatnya harus dalam keadaan yang cooling down ya Cooling Pak Ali. down, iya, tidak langsung. Tidak langsung. Luar biasa ya. Saya jadi ingat dulu punya seorang guru Pak Ali dan teman saya itu banyak merokok. Ternyata dipanggil, dikasih rokok 1 bungkus, habisin katanya. Ibu nggak marah? Enggak. Dah. Ternyata setelah itu justru teman saya itu mikir, kok nggak dimarahin sih gitu. Kalau kamu kurang, segini masih kurang, bilang lagi ke ibu nanti dikasih lagi. Kalau masih kurang nanti dikasih lagi. Akhirnya bertanyalah ke teman-temannya dulu awalnya, itu kenapa ibu teh ngehajakeun gitu ya maksudnya. Enggak nggak tahu, udah emang suka gitu sih katanya. Nah akhirnya menjumpai guru saya tersebut, Bu kok gini maksudnya apa gitu. Ya daripada kamu minta orang tua kamu, daripada kamu colong-colongan, udah aja ini gitu kan. Ibu pengen lihat sampai titik mana kamu itu bisa menghabiskan rokoknya gitu. Tapi kan ini bahaya kalau segini harus habis gitu istilahnya. Ya kamu harus mikir sendiri jadinya gimana. Ternyata akhirnya bisa berhenti Pak. Iya, ya pendekatannya halus ya. Iya. Pendekatannya halus karena anak itu kan shock kalau langsung ketika berbuat salah langsung ditegur. Bahkan Nabi aja ketika ada orang badi kencing di masjid gitu ya, udah diamin dulu aja. Iya. Sahabat udah pada marah-marah itu. Buya Hamka itu sudah ngasih contoh kayak gitu. Waktu anaknya ngebohong dan tahu, ya dengan bijaksana Arif tenang gitu dipanggil, cooling down dulu, baru dikasih nasihat. Luar biasa. Bahkan di satu bab yang lain mungkin ya Pak Ali diceritakan ketika almarhum Irfan Hamka ini ingin diajarin silat. Ah iya. Nah itu juga menarik ini Pak, bisa diceritakan? Iya, pengen banget silat karena dengar dari abang-abangnya ayah itu jago silat, tapi jarang menampakkan di Irfan Hamka gitu ya, jarang melihat karena memang dia anak ke-1, ke-2, ke-3 seringnya tahu bahwa ayahnya jago silat, tapi nggak dikabulkan. Pengen belajar silat ya dibiarkan saja, nggak dikabulkan, langsung dilatih gitu. Sampai satu saat pas di Jakarta sudah ayahnya tiba-tiba ngajak, ayo belajar silat. Akhirnya diajarin. Dan yang diajarin jurusnya itu aja. 3 Jurus bulan apa itu? itu? Ya. Jurus bertahan. Oh, bukan menyerang. Nggak diajarin menyerang. Karena Gitu. Bahkan ngundang pamannya juga bantuin ajarin gitu ya. guru silat juga. Tidak
tidak diajarkan menyerah gitu ya. Karena Sampai apa itu, satu Pak? saat Irfan Hamka penasaran nanya ke pamannya, itu ayah kenapa ya ngajarin bertahan terus Iya, gitu ya. bertahan terus. Iya kata ayah, kata Buya Hamka, Irfan itu sosok yang sebut saja mudah ini ya, mudah terpancing emosinya, temperamen gitu. Jadi tidak diajarkan menyerang, diajarkan untuk bertahan. Jangan memulai pertengkaran gitu ya, tapi ketika diganggu Kita maka harus bisa siap bertahan. dia bertahan. Oh, luar biasa Seperti sekali. itu. Sangat-sangat mengenal karakter masing-masing anaknya berarti ya Pak Mengenal Ali? sekali. Masya Allah ya. Luar biasa. Benar-benar kok jadi tiba-tiba kangen ya sama bapak saya di ini, aduh di Pekalongan. Bapak, assalamualaikum, selamat pagi. Dan Pak Ali yang- masih ada? Sudah. Sudah almarhum. Iya. Mudah-mudahan di sana bahagia ya melihat kita hari ini. Iya. Betapa sosok ayah itu Dan luar biasa kan sibuk sekali Bu Hamka Iya. itu dengan kesibukannya ada sesi perjuangan kemerdekaan, ada sesi sebagai ulama sebagai MUI gitu ya. Tapi ternyata dengan keluarga dekat. ya luar biasa ya. Itu yang saya iri juga. Aduh, saya bukan ulama, bukan apa, tapi kayaknya nggak deket banget. Betul. Bahkan sangat cintanya kepada istri ya, yang ternyata mendahului beliau ya. Wah, romantis banget. Ada Itu- sesi satu istri. Iya, bisa diceritakan Pak sisi romantis dari Buya Hamka ini, seorang ulama dan politikus, sastrawan yang romantis. Ya, gitu ya. Jadi walaupun sebut saja ya wawasannya luas, kemudian hajananya ya sangat tinggi ilmunya, tapi nasihat istrinya itu diterima, Tetap didengarkan, bahkan diikutin. Hmm. Ketika Buya Hamka ditunjuk jadi duta besar contohnya, gitu ya, itu minta pendapat kepada sang istri. Kemudian sang istri, jangan ayah, lebih baik di sini aja jadi imam masjid Agung waktu itu dekat rumah, seperti itu. Dan itu Buya Hamka mendengarkan dan mengikuti. Luar biasa sekali ya. Masjid Al Azhar atau apa gitu ya. Iya. Akhirnya dimakmurkan oleh beliau. Luar biasa sekali. Wah, ini seorang ayah, seorang suami yang betul-betul dekat dan sangat mengenal karakter keluarganya. Gitu. Betul. Seperti itu. Kemudian ada bab yang saya juga ingin kepo tentang apa ya, kemampuan dari seorang Buya Hamka terhadap makhluk-makhluk selain manusia. Oh, itu Ada ya di bab berapa ya Pak? Bab 3 kalau Iya. nggak salah. ini semuanya kan ada 10 bagian. Iya, 10 gitu ya, bab 10 ya. bagian. Sebenarnya ini buku ini sebelum Republika terbitkan sudah diterbitkan sama Hamka Press. Dengan judul yang sama atau berbeda? Judulnya lebih panjang. Hmm. Lebih panjang. Hanya waktu itu publikasinya tidak luas. Akhirnya Irfan Hamka mendatangi Republika, kemudian disambut baik, dicetaklah pada 2013 dengan judul Ayah. Seperti itu. Dan ini jadi 10 bagian. Salah satunya bagian ketiga itu Ayah berdamai dengan jin. Berdamai dengan jin. Ayah berdamai. Ini bacanya Gimana ini Pak Ali? ya saya juga gitu ya. Ini bab gaib ini soalnya. Iya, bab gaib, boleh disampaikan sedikit ya. Bab gaib, Bagaimana ya. cara seorang Buya Hamka menghadapi makhluk-makhluk kasat mata seperti itu? Iya. Waktu itu kan membangun rumah di Jakarta itu. Kemudian sejak pembangunannya pun kuli-kuli bangun itu sudah ada aroma-aroma gaibnya Iya. gitu ya. Aroma gaibnya. Sampai satu ketika Sudah selesai dibangun. Sudah selesai dibangun, setiap jam 12 malam itu selalu ada suara orang berjalan pakai tongkat. Tok, Tok tok, tok tok. tok. Jadi merinding. Ya. Masya Allah sepagi ini. Kemudian Jadi, ngomongin misteri Iya. ya. Tiap jam 12 malam rutin. Tiap Suara jam saja, 12 Pak Ali? malam suara saja. Ya keliling rumah gitu ya. Itu karena rutinnya akhirnya anak-anaknya takut ya. Orangnya takut termasuk Irfan Hamka. Sampai satu saat Buya Hamka memutuskan kita panggil. dipanggil. Dipanggil. Kita nggak takut ya. Ngumpul di tengah rumah Iya. ya. Buya Hamkanya di depan gitu ya sambil berzikir. Kemudian ditunggu jam 12 malam. Tunggu. Akhirnya ayah keluar. Tok tok. Seperti itu. Nah, disitulah Buya Hamka kemudian bertanya gitu ya. Dan mengajukan istilahnya jangan ganggu kami lah gitu ya, keluarga di sini. Tapi dialognya itu dengan kode, dengan ketukan gitu ya. Mau pergi nggak dari sini? Kalau mau ketuk 1, kalau nggak ketuk 2 misalkan, ketuk 2. Gitu. Oh, jadinya pergi. Nggak mau pergi. Oh, nggak mau pergi, Nggak mau pergi. tapi tidak mengganggu akhirnya. Tapi jangan ganggu. Oh, gitu. iya. Iya gitu, seperti itu. Jadi Membuat kesepakatan. setelah itu ya udah gitu. Jadi
walaupun ada suara itu keluarga udah biasa dan gak mengganggu. Seperti Luar itu. biasa sekali. Mau dipraktekkan? Coba ya. Luar biasa sekali seorang ya benar-benar. Tapi di situ Bu Hamka ngajarin tauhid luar Betul. biasa. Anaknya jangan takut sama yang kayak gitu. Itu makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah gitu ya. Yang Allah ciptakan juga sama-sama buat beribadah sama Allah gitu. Waktu itu diajarkan bahwa kita hadapin gitu ya. Bu Hamka di situ saya kira seorang ayah yang mengajarkan ketauhidan. Seperti Lukman. Gitu. Masya Allah. Dan itu poin pentingnya ya Pak Ali, bahwa memang kita harus menanamkan pengetahuan ketauhidan sejak dini ya kepada anak kita. Kalau kita kan malah sebaliknya. Iya. Jangan keluar malam nanti Nanti ada nanti ada sebutin setan itu. Astagfirullah. Nanti ada malah bukannya ketauhidan. Iya, luar Ngajarin biasa jadi penakut. sekali. Kemudian ada bab juga yang membuat saya sangat tersentuh, itu yang membahas tentang bahwa Buya Hamka ini sangat menyayangi seekor kucing gitu ya, punya Iya. piaraan seekor kucing, Iya. namanya si Kuning kalau nggak Iya si Kuning. Itu jadi satu bab khusus ya. salah. Iya, Di bagian 8. Masya Allah. Si Kuning kesayangan ayah gitu. Jadi saking dekatnya dengan Buya Hamka, si Kuning ini kalau ke masjid ngikut terus gitu. Bahkan satu saat ketika Buya Hamkanya tidak ada sekian lama, itu hilang si Kuning. Hilang, mencari bahkan ketemu di daerah yang jauh gitu ya. Seperti itu. Ketika Buya Hamka kembali datang lagi. Luar biasa. Jadi Luar biasa. ternyata di sini menunjukkan bahwa seorang Buya Hamka yang sangat penyayang bahkan kepada binatang sekalipun. Si Kuning itu bahkan katanya ketika pemakaman Buya Hamka itu ikut hadir di Masya Allah, saking sayangnya ya, sudah dekatnya. Jadi ini ya, aduh, ini tersentuh banget gitu mendengar pemaparan dari Pak Ali tadi, luar biasa sekali. Berikutnya Pak Ali, sebenarnya di buku novel biografi ini itu banyak menceritakan tentang apa ya? Di samping keteladanan, sosok Buya Hamka juga menceritakan tentang betapa beliau itu punya tingkat makrifat yang sangat tinggi. Seperti misalnya ketika mobilnya kena badai gitu ya, kalau nggak salah, yang tadi Pak Ali ceritakan itu. Iya. Kemudian ketika di kapal di laut, iya. Luar biasa ya. Di tebing, yang waktu itu tebingnya itu tinggi, jadi kalau hujan banjir itu dan sering banjir bandang, itu airnya itu bakal menghempas kena mobil dan akan terbawa hanyut. Di waktu itu tenang sekali. Buya Hamka tuh yakin benar bahwa hidupnya itu Allah yang ngatur. Gitu. Kalau memang belum waktunya tidak akan terjadi begitu ya. Ya Allah, kita udah sampai di titik itu belum ya? Masya Allah. Berikutnya Pak Ali, tentang apa ya, keberangkatan beliau ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Itu ternyata hadiah ya dari presiden langsung pada saat itu. Presiden Soeharto itu baru selesai dilantik oleh MPR. Kok bisa ditawarin seperti itu? Ya waktu itu diundang Idul Fitri, diundang khutbah gitu, udah ceramah. Kemudian karena ya udah terkenal sekali sosok keulamaan Buya Hamka, maka Presiden Soeharto menawarkan gimana kalau pergi haji dibiayai oleh negara dan boleh mengajak istri dan satu anaknya. Jadi yang diajak saat itu siapa? Irfan Hamka. Makanya bisa cerita di sini. Ya? Luar biasa gitu. Dan waktu itu kan nggak ada pesawat. Jadi berminggu-minggu kayaknya di kapal laut. Kapal laut. Sampai yang saya baru tahu itu kalau ada yang meninggal di kapal dibuang ya, ditenggelamkan gitu ya. Oh, Masya Allah. Gitu. Karena kan tidak mungkin disimpan ya di kapal itu, mungkin akan luar biasa sekali. Masya Allah, Masya Allah. Merinding saya dengarnya Pak Ali. Oke Pak Ali, untuk pembahasan novel biografi ayah ini sepertinya tidak kita lanjutkan lagi ya, karena takutnya spoiler ini. Saking sudah banyak yang ingin kita kupas. Kita akan membahas lebih kepada profil dari Buya Hamka itu sendiri. Kalau menurut Pak Ali sendiri, mulai mengenal sosok Buya Hamka dari mana, kapan, dan kenapa menjadi akhirnya tertarik gitu? Iya. Ya yang pertama
pertama kenal itu dari tafsir Al-Azhar ya. Ini kok ada tafsir buatan orang Indonesia gitu kan. Waktu saya mulai baca-baca, penasaran siapa Bu Yangka. Dan ketika nyari-nyari lagi ternyata banyak lagi buku-bukunya. Ya besar, dan kebanyakan buku-bukunya adalah tentang kebijaksanaan, tentang Islam dan negara, luar biasa. Dan kemudian ternyata bukan Buya Hamka namanya ya. Iya, itu kesingkatan ya. Iya, pertama-tama Buya Hamka itu nama siapa ya? Ternyata singkatan. Gitu. Buya itu sebutan untuk seorang ulama level tinggi ya, Pak Ali. Hamka itu singkatan apa Pak sebenarnya? Singkatan Haji Abdullah Malik Karamullah, ya. Amrullah. Luar biasa. Karim Amrullah. Karim Abdullah. Iya. Hamka jadinya. Hamka singkat seperti itu. Dan itu dikenalnya ketika ke Jawa sih, jadi Buya Hamka itu. Buya Hamka. Nah, karena waktu kecilnya Malik aja Malik. Gitu. Dan ada satu part bahwa Buya Hamka itu ternyata jahil waktu kecilnya. Oh, nakal ya. Nakal. Contohnya Itu seperti diceritain apa? sama ini kan pengantarnya oleh Dr. Taufik Ismail. Wah, Gitu ya, oleh seorang diceritain. maestro sastra Indonesia. Ya. Nah, ayahnya Dr. Taufik Ismail itu adalah teman dekatnya Buya Hamka. Satu Seperti angkatan. itu angkatan. Ceritalah waktu itu jahilnya itu. Waktu temennya lagi tidur kan mangap gitu tidurnya. Iya. Mangap gitu. Itu tuh daki-daki diginiin gitu ya. Digosok-gosok daki kemudian ditaburin ke mulutnya. Masya Allah. Dan itu selalu diceritain itu. Malik itu waktu itu nakal. Nakalnya seorang Buya Hamka seperti itu ya. Gitu. Ternyata ada sisi humannya Iya. ya, di situ humanismenya bahwa Ya, anak pernah ya, sisi anak. si anak itu pernah nakal juga ternyata seorang Buya Hamka. Berikutnya berarti mengenal dari tafsir Al-Azhar itu akhirnya kemudian Iya, awalnya membaca situ. karya-karya yang lain juga ya. Lembaga Budi, Falsafah, banyak bukunya. Dan semua bukunya itu benar-benar orisinil analisis dan pemikiran Buya Hamka gitu kan. Sehingga setelah baca itu pasti kita iya gitu ya. Kita kadang melihat satu perbedaan itu kan dari satu sudut pandang. Nah, Buya Hamka itu melihat secara komprehensif, holistik, sehingga jadi satu wisdom kebijaksanaan yang bisa kita teladani gitu. Tapi waktu baca-baca buku itu ya saya kenalnya ulama gitu. Pas Panderwick saya kenal jadi sastra juga. Sastrawan pas tenggelamnya kapal Panderwick. Wow. Romance juga ya. Romance, dan itu dalam romansnya Iya. sampai waktu nonton filmnya Sampai nangis. luar biasa, nangis dan hanyut di dalamnya. Saking dalamnya ya Pak Ali untuk Pas ketemu sosok ayah, parents gitu ya, istilahnya kan sekarang lagi ini ya booming parenting, Betul. konsep-konsep. Ternyata Buya Hamka ada sisi parentingnya yang bisa kita teladani gitu ya, banyak sekali gitu. Jadi ketika temuin buku ini langsung aja saya lahap. luar biasa. Di beberapa sudah diaplikasikan Pak Ali. Sedang dicoba. Sedang dicoba. Iya. Ini berarti Pak Ali baca yang memang cetakan ke 2018 Iya, ini ya, yang baru terbaru. tahu, ya. Oh, baru tahu. Kemana aja saya? Kemana aja dari 2013 ini. Saya juga kemana aja. Aduh, Masya Allah. Berarti mengenal dari tafsir Al-Azhar, kemudian akhirnya tertarik, mengenal seorang Buya Hamka, tertarik, akhirnya membaca karya-karya yang lain, tapi pada saat itu masih sebatas karya-karya seputar agama. Iya. Gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, sudah berapa karya Buya Hamka yang sudah Pak Ali selesaikan? Setengah-setengah sih ya. Nggak pernah sampai tuntas. Iya, pendidikan agama Islam. Judulnya kayak formal gitu ya. Tapi dalamnya ternyata renungan yang dalam, bukan pelajaran. Judulnya pendidikan agama Islam itu ada 3 buku. Ada 80% lah saya lahapnya seperti itu. Kemudian Lembaga Budi, falsafah gitu, itu juga belum 100%. Karena memang ketika baca itu harus bolak-balik. Kalau buku Buya Hamka tuh Karena udah satu halaman, udah satu bab gitu ya, Iya. balik lagi karena perlu kedalaman. jadi kita harus fokus ya, Fokus gitu ya. stay fokus. Stay fokus. Karena kalau enggak, ini apa tadi bahasannya, apa lupa ya? lagi Pas gitu ya. dibalik lagi, gitu.
Pasti Jadi ulang lagi. untuk bisa relate dengan apa ya seluruh isinya, maka kita harus saling nyambungkan Balik gitu ya. lagi. Antar babnya luar biasa sekali. Saya jadi penasaran soalnya saya baru baca itu untuk karya-karya Hamka itu Terusir Ah, di bawah naungan Ka'bah. sastranya ya. Iya, sastranya. Saya masuknya lewat ininya, agamanya. Non fiksinya ya. Non-fiksinya. Saya malah dari fiksinya dulu nih ya. Nanti kapan-kapan lah boleh pinjam Tukeran mungkin. ya. Tukeran. Oh, tukeran boleh. Tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu kan. Kebetulan saya baca novelnya dulu tuh sebelum kemudian difilmkan. Ternyata memang luar biasa. Nanti boleh ya Pak kita barter buku itu. Boleh banget ya. Itu dari sisi karya-karya seorang Buya Hamka sebagai seorang sastrawan dan ulama ya Pak, karena bukan hanya fiksi saja yang beliau tulis, tapi juga tentang agama, mungkin filsafat ya Pak, lebih banyak ke filsafat. Karena tentang makna hidup, Makna hidup. itu ya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan luar biasa. Jadi Luar biasa. apa ya? Kayaknya legend sekali di Indonesia ya, Buya Hamka, salah satu ulama kontemporer karena tahun 60-an itu masih ini ya, ulama kontemporer yang karyanya masih bisa kita nikmatin sampai saat ini, kita jadikan panduan dan salah satu contoh NKRI mungkin ya kalau ke kenegaraan gitu ya. Karena kita dari kemarin ribut banget Pancasila dan sebagainya. Ini Buya Hamka itu udah ngasih contoh banyak sekali. Milih tempat tinggal saja waktu pindah dari Sumatera ke Jakarta itu milih tempat tinggal yang rumahnya rasnya beda-beda. Ada Chinese, ada Arab, ada Jawa, ada Sunda gitu. Irfan Hamka, kenapa ayah ngajak tinggal ke sini ya? Ya setelah dewasa Irfan Hamka baru tahu, oh iya ayah ngajarin aku tentang toleransi. Toleransi luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Saya tuh sampai suka speechless gitu kemarin ketika saya baca, wah ini biografi seorang Buya Hamka. Dan salah satu poin yang membuat saya tercengang-cengang itu adalah sebuah kenyataan bahwa ternyata Buya Hamka itu tidak pernah menyelesaikan jenjang pendidikan formalnya. Iya. Tapi kok bisa membuat tafsir Al-Azhar? Menarik, Beliau ya. bukan orang Arab kan Pak ya? Bukan. Nah, kok bisa ini gimana? Iya. Jadi setiap sekolah rakyat, sekolah pendidikan formal itu nggak tuntas. Ya selalu nggak tuntas gitu. Tapi kemudian Buya Hamka itu berguru, gitu ya. Berguru kepada ulama-ulama besar pada saat itu. Nah dari berguru itulah kemudian ilmunya semakin luas dan banyak juga yang otodidaknya dari hasil membaca, karena Allah anugerahkan kecerdasan dan kebijaksanaan sehingga Buya Hamka bahkan bisa membaca karya-karya luar negeri Arab gitu ya, yang ya bahasanya berbeda tapi bisa dianalisis oleh beliau. Oh, luar biasa sekali seorang Otodidak ya. otodidak, multi talent. Aduh, luar biasa sekali, Masya Allah. Dan ada bahkan beliau berhasil mendapatkan ya anugerah Doktor Honoris Causa ya, Iya, Pak Ali, dari 2 universitas, Wah. Al-Azhar juga, kemudian yang di Sumatera juga. dari Al-Azhar, Kairo. Iya. Luar biasa sekali ini ya, orang Indonesia, kita patut bangga karena ternyata Diakui oleh diakui dunia. oleh dunia ya, Diakui oleh oleh ulama seluruh dunia. Luar biasa. Nah, ada satu bab lagi juga Pak Ali yang menceritakan bahwa beliau ini ketika ditanya oleh Irfan Hamka, ayah, kenapa ayah, apa dasar ayah melakukan perjuangan ini? Itu adalah pantun katanya. Pantun dari siapa ya? Datuk Panduko. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu pantunnya intinya tentang apa? Atau mungkin masih ingat Pak? Aduh, nggak ingat Ini. kalau ininya ya, Oh, liriknya coba, nggak di ingat, situ karena ada tapi- bahasanya kan ini ya. Oh, tapi diterjemahkan nggak di situ? diterjemahkan. Di bab berapa coba? Beberapa ya waktu itu yang cerita perjuangan. Sepertinya iya. Jadi ketika ditanya kenapa berjuang gitu, dasarnya apa sampai segininya gitu ya, berjuang untuk umat, untuk bangsa dan negara. Iya. Ternyata terinspirasi dari puisi Datuk Panduko. Benar-benar seorang sastrawan ini ya, jiwa sastrawannya sangat-sangat kental. Saya lupa halamannya. Mm-mm. Tapi memang di situ filosofis perjuangan disampaikan bahwasanya bumi Indonesia, negara ini harus dipertahankan dan tidak hanya tentang negara, tapi ini tentang agama juga, seperti itu. Karena Buya Hamka itu seorang yang sastra, sehingga bahasa sastra itu bisa memicu semangat gitu. Makanya ke anaknya ditularkan lagi, ini landasannya lewat sastra gitu. Oh,
gitu. Karena kan menghaluskan juga bisa memantik ya sastra itu. Luar Lupa biasa. ya mana? Iya, saya Yang mana? malah saya tuh penasaran gitu, pengen diulang lagi, saya juga lupa halaman berapa gitu. Pokoknya saya juga nggak ngerti sih karena bahasanya juga bahasa Melayu. Iya, bahasa Melayu. Gitu kan. Luar biasa. Lupa Seperti nih itu. beberapa. Boleh Pak Ali. Pada intinya berarti pantun dari Datuk Panduko tadi itu adalah apa ya? Berisi tentang kewajiban untuk berjuang ya. Iya. Semangat Tidak, ya. Iya, semangat. Tidak hanya untuk bangsa dan negara, tapi juga untuk umat dan agama ini ya. Luar biasa. Nah, salah satu bentuk keteguhan seorang Buya Hamka dalam memperjuangkan dinnya, Islamnya itu adalah kalau tidak salah ya Pak Ali, ketika beliau menghadapi konflik ketika mengambil kebijakan di MUI ketika belum menjadi ketua umum. Nah, ini boleh diceritakan. Sampai sekarang Sampai ya. sekarang itu masih Menjadi polemik ya? Bahan diskusi ya, masih bahan diskusi, dan itu yang mengakibatkan juga salah satunya Buya Hamka kemudian mundur dari MUI waktu memutuskan bahwasanya Natal ya. Ya, mengucapkan Natal. Mengucapkan Natal itu umat Islam dianjurkan tidak gitu ya. Tidak untuk mengucapkan Natal karena lakum dinukum wal jadil itu masing-masing. Tapi keberanian Buya Hamka itu kalau bab akidah itu luar biasa. Jadi tidak bisa digeser. Teguh, kokoh gitu. Kalau bab akidah, bahkan marahnya Buya Hamka itu kalau bab akidah. Kalau kita kan marahnya itu bab-bab yang istilahnya masih hilafiyah. Iya. Ulama ini berpendapat ini lalu berpendapat ini gitu yang hilafiyah. Tapi kalau Buya Hamka itu yang hilafiyah bisa toler. Gitu. Tapi kalau bab akidah itu bisa marah juga gitu. Seperti itu. Bahkan istilahnya berani untuk mengeluarkan keputusan itu walaupun negara waktu itu tidak suka dengan keputusan itu. Akhirnya jadi bertentangan ya dengan pemerintah pada saat itu. Akhirnya ya berani untuk mengundurkan diri. Jadi daripada banyak debat, akhirnya lebih baik mengundurkan diri. Apakah itu juga salah satu alasan pada akhirnya beliau dimasukkan ke dalam sel tahanan atau ada kasus lain itu? Pak Ali? Banyak ya, karena tulisan-tulisannya itu kan kalau bahasa saya menggigit ya. Oh iya. Menggigit ya, aspek-aspek yang kritis juga, tapi penuh dengan keilmuan. Bahkan sampai debat tulisan itu kan dengan Pramudia, dengan Catur gitu ya, dengan Soekarno gitu ya. Ya walau alam yang mana yang menjadi sebab, yang pasti waktu itu ya tidak suka. Akhirnya diasingkan ke Sukabumi, di penjara seperti itu. Tapi walaupun mendapat musibah seperti itu, Buya Hamka tetap mengambil ibroh, ya. Tetap mengambil hikmah bahwa saya harus gini. Karena kalau nggak gini saya nggak bisa ngeluarin karya. Kalau bahasa kita seperti itu. Dari situ kalau kita kan ketika ditimpa musibah terpuruk, jatuh, udah nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau ini ketika gitu. Dapat musibah malah melejit, malah naik levelnya gitu. Dan luar biasanya nggak benci. Itu yang luar biasanya. Sampai-sampai Soekarno itu kan wasiatnya ingin ketika meninggal dunia diimami sholat jenazahnya oleh Buya Hamka. Masya Allah. Dan Buya Hamka mau meskipun pernah berkonflik ya. Iya. Luar biasa sekali ya. Bahkan sama yang Pram juga. Oh sama Pramudia Anantatur itu kan walaupun perang di tulisan. Iya, perang di tulisan gitu ya. Perang di tulisan. Tapi di dunia nyata tapi ketika Pramudia Anantatur itu ada calon mantunya yang datang melamar gadisnya, kemudian dan itu non muslim gitu ya, itu dikasih syarat harus belajar dulu sama Buya Hamka. Calon mantunya itu. Calon mantu yang non itu ya? Iya. Kemudian datang ke Buya Hamka, siapa ini? Itu disuruh oleh Pram, gitu, Pramudia Anantatur. Dan Buya Hamka dengan sangat legowo bijaksana menerima. Jadi itu komunikasi tingkat tinggi ya. Di situ Buya Hamka berarti memaafkan. Gak mungkin kalau nggak memaafkan. Memaafkan Pram. Dan Pram juga mengakui kebijaksanaan dan keulamaan seorang Buya Hamka. Jadi luar biasa sekali ya. Ya meskipun di satu sisi ada ketidaksepakatan di antara mereka, tetapi satu sama lain saling mengakui bahwa memang Buya Hamka ini makomnya tinggi itu ya, ilmu keagamaannya tidak bisa dipertanyakan lagi. Kemudian sampai kenapa Pram berani
calon mantunya ke Iya. Buya Hamka gitu ya, ditanya Saking seperti itu. itunya ya. Jawabannya siapa lagi di Indonesia yang ngajarin ketauhidan Selain yang beliau. paling kuat itu ya Buya Hamka. Masya Allah, luar biasa sekali. Tentang keteladanan menjadi seorang pemaaf ya, memaafkan, kemudian senantiasa husnuzon itu ya, Iya. Pak Ali benar-benar melekat pada diri seorang Buya Hamka. Tapi kalau yang ini memang banyaknya lebih ke keluarga. Ke keluarga, betul. Gitu. Keteladanan, parenting ya. Parenting sebenarnya intinya tuh. Irfan Hamka tuh menuliskan ini, kayak yang menarik itu kan Irfan Hamka menuliskan ini tuh bukan sekali jadi, tapi ditabung dari kecil. Oh, jadi ini bertahun-tahun ya? Iya, karena punya kebiasaan Menulis. nulis diary gitu ya. Sama, saya zaman juga. gitu ya, zaman Zaman dulu gitu. zaman dulu ada ya, luar biasa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian tertentu Irfan Hamka itu suka tulis dan itu jadi bakat tuh ternyata beliau jadi wartawan, kemudian jadi penulis di majalah ayahnya bahkan. Iya. Itu Irfan Hamka kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan itu, akhirnya jadilah ini. Sebuah novel. Saya juga sering nulis diary Pak Ali, sering juga bikin status ya gitu. Jadi novel tadi. Tapi kok nggak jadi novel ya, aduh gimana? Nggak ada tuh yang misal nawarin itu sok dibukukan, atau mungkin belum ya, mudah-mudahan belum. Luar biasa sekali. Berikutnya Pak Ali, ada satu poin juga yang saya sangat tersentuh ketika membacanya Pak Ali, adalah ketika Buya Hamka ini menceritakan tentang apa ya, kekurangannya, bahwa orang tuanya kondisinya seperti apa, kemudian bahwa beliau sebenarnya rupawan dan kemudian ternyata terkena cacar ya, Iya. di wajahnya. Iya. Ya pernah, kalau bahasa sekarang dibully Bu ya. Oh, Itu pernah juga dibully. Iya, dibully oleh lingkungannya karena cacar itu. Karena cacar sampai istilahnya tuh ini anak mau jadi apa gitu ya, karena teman-temannya yang menjauhin. Iya. Kemudian sebut saja itu fisiknya kalau bahasa anak-anak ya inilah ya, bisa bahan Iya. celaan waktu itu seperti itu. Tapi Buya Hamka dan ayahnya gitu ya, ayahnya itu senantiasa menguatkan gitu ya, bahwasanya itu bukan akhir gitu, bukan akhir. Ketika dapat celaan itu buat anak-anak sekarang nih ya. Iya. Nah sekarang tuh ketika dibully kan rapuh banget, Betul. udah dicela di ini gitu ya, kemudian rapuh banget sampai bisa terpuruk gitu, nggak mau sekolah dan sebagainya gitu. Nah Buya Hamka itu ngasih keteladanan buat generasi sekarang, bahwasanya makin banyak celaan itu berarti tantangan, makin harus kita ningkatin kualitas diri gitu. Dan ternyata dibuktikan gitu ya, semua hal masa kecilnya itu yang kurang gitu kalau dalam pandangan kita, Iya. kurang indah gitu ya, Diperbaiki. itu diperbaiki dan menjadi pecut untuk melejit jauh sekali dibandingkan anak-anak waktu itu gitu. Dan menjadi pada akhirnya menjadi orang tua yang luar biasa Orang juga tua yang untuk luar biasa untuk anak-anaknya ya. anak-anak. Masya Allah. Jadi kalau dari pemaparan Pak Ali tadi bisa saya ambil kesimpulan ya, garis ininya, bahwa ketika terjadi pembulian terhadap anak-anak, maka pihak yang paling berperan untuk melakukan terapi healing itu adalah orang tua ya Orang Pak Ali? tuanya. Iya. Bukan psikolog gitu ya, bukan pihak sekolah mungkin. Iya. Ya mungkin ada peran di situ, tapi mungkin yang paling porsinya besar ya. iya, Yang paling besar orang tua. tuanya, dan terlebih ayah ya, karena Ayah. di sini ayah. Kadang malu juga sih kalau bilang ayah, saya juga ayah gitu ya. Luar biasa. Tapi memang sosok ayah itu ketika hilang gitu ya, itu anak itu nggak punya panutan. Betul. Jadi Buya Hamka tuh mengajarkan bahwa buat anak kita bangga sama kita gitu, sehingga ajak, kalau kita punya momen-momen tertentu, ajak anak kita untuk melihat ayahnya sedang bekerja. Ayahnya sedang berjuang gitu ya. Disitulah kemudian anak akan terinspirasi gitu. Tumbuh ya. juga Iya. kecintaannya. Jadi ngajar ya? itu nggak harus nasihat, ngajar itu bisa dengan mengajak. Mengajar. Kan Irfan Hamka itu ke masjid itu Bu diajak ya, bukan hanya disuruh sholat, tapi diajak ke masjid gitu. Jadi anak melihat perilaku ayahnya dan anak terinspirasi sehingga bangga. Jadi itu lebih kuat di memori anak untuk bekal masa depannya. Iya ya, luar biasa. Bahkan Buya Hamka ini juga menyampaikan kepada Irfan Hamka, itu sangat-sangat bikin hati saya itu bergetar gitu ya. Ayah pernah ditolak menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah karena ayah
tidak punya ijazah diploma gitu Iya. ya. Tapi kemudian itu yang memacu ayah untuk belajar dari manapun, Iya. belajar bahasa Arab karena ayah sadar bahasa Arab ayah jelek gitu ya. Iya. Kamu Iya. Iya. Bahkan pernah dihina waktu ceramah ya bahasa Arab. pernah juga itu Iya, dihina. bahasa waktu pulang dari rantauan kemudian dianggap sudah mampu bicara di depan umum ceramah gitu Iya. ya, sama ayahnya dikasih panggung ceramah. Kemudian masyarakat, ini apa bahasa Arabnya kok kayak gitu. Oh. gitu. Dari situ ya itu malah menjadi lecut untuk wah saya harus belajar bahasa Arab nih. Gitu. Jadi termotivasi ya untuk Termotivasi. memperbaiki diri. Kita mah kadang kalau udah digituin ya, Udah. ya udahlah. Astagfirullah ya. Benar-benar banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil, kita petik dari seorang Buya Hamka ini ya, Pak Ali. Sebelum kita closing, ada sesuatu yang ingin disampaikan barangkali untuk murid-murid Pak Ali mungkin di Untuk Hikmat seluruh Teladan ayah, untuk seluruh atau seluruh anak ayah, juga sih, ya. anak, bagaimana? Iya. Kalau saya bahasanya kalau baca buku ini Irfan Hamka itu kan memakai kata aku ya, kata aku yang seolah-olah menjadi saya gitu, Iya. menjadi yang membaca gitu. Jadi seolah-olah kita tuh Ada di dalamnya, ada di dalamnya, terlibat. seolah kita tuh anaknya Buya Hamka. Luar biasa. Gitu. Dan saya selalu bayangin, wow, kalau ayah seperti ini ya pasti kualitas anaknya juga akan mengikuti seperti itu. Dan saat itu pula kita bisa berpikir bahwa saya harus kayak Buya Hamka kalau jadi ayah gitu. Sibuknya luar biasa, bahkan istilahnya itu untuk keluarga kan kita suka bingung bab nafkah ya Bu ya. Iya. Harus kerja, harus ini, jadi ngaji enggak gitu ya. Buya Hamka itu luar biasa mempercayakan semuanya kepada Allah SWT. Sehingga kepasrahan total itulah yang kemudian ternyata mengantarkan Buya Hamka dengan idealismenya jadi seorang ulama gitu. Bahkan istrinya ketika Buya Hamka di penjara 2 tahun itu kan Buya Hamka benar-benar memasrahkan kepada Allah gitu. Dan benar saja rezeki-rezekinya itu datang lewat tulisan-tulisan yang dulu pernah ditulis Buya Hamka oleh penerbit-penerbitnya, akhirnya bisa jadi pegangan untuk keseharian istri dan anak-anaknya. Jadi tetap bisa menafkahi Tetap ya. bisa menafkahi. Luar Artinya kalau biasa. yakin, Betul. kalau yakin itu ya. Allah itu pasti bantu ya. Iya, jadi suami itu kalau untuk para istri ya. Iya, mangga, Suami mangga. itu dikasih ruang untuk ngaji, ngilmu gitu ya, untuk membuka ruang beramal soleh, berdakwah, tidak hanya rutinitas bekerja dan di rumah saja. Karena dari situ akan keberkahan rezekinya akan lebih nambah. Seperti itu sih. Itu Iya. untuk para suami ya Untuk para berarti. suami ini, untuk para suami, para ayah pastinya, para anak itu cocok banget. Guru Cocok juga banget, mungkin ya. Bahkan istri juga bisa. Apa Iya. itu? Nih, Para- saya bentar lagi ya. Bentar lagi ya kata siapa. Ya Iya, mudah-mudahan. para istri juga bisa. Karena Bagaimana? apalah Bu ya, hebatnya suami tanpa istri yang luar biasa. Betul. Gitu ya. Istrinya yang kan dari sekian anaknya ya, yang itu 10 bahkan dengan yang itu juga ada 12 dia. Itu luar biasa tanpa keluhan di rumah gitu ya. Membersamai anak-anaknya, istilahnya mah ayahnya sedang berjuang itu tidak ayah kemana sih gini-gini ya, tidak seperti itu, tapi benar-benar menguatkan bahwa ayah sedang berjuang sehingga anak tuh bangga. Oh. Dan itu hanya istri yang hebat yang bisa seperti itu. Bisa memahamkan kepada Bisa anak-anak ya memahamkan. seluruhnya bahwa ayah kalian itu di luar sedang apa gitu ya. Bukan hanya menyampaikan bahwa sedang cari nafkah, bukan. Ada yang lain mungkin ya, bahwa masih berjuang untuk umat, untuk bangsa dan negara Iya. juga. Luar biasa. Ada pesan lain lagi Pak Ali mungkin? Ya pesannya Untuk beli bukunya. Beli bukunya betul Baca, ya. Baca. ya. Luar biasa pokoknya. Yang nggak suka baca juga ini ngalir, tulisannya ngalir. Jadi tidak berat ya Nggak, Pak nggak Ali? berat ya. Sangat ringan. Mungkin kalau lihat Buya Hamka berat gitu ya. Iya. Hazana ininya, keilmuannya, tapi ketika dalam bentuk novel biografi oleh Irfan Hamka itu ngalir banget dan asik bacanya. Gitu. Jadi Pak Ali ini beli di mana kalau boleh tahu, nanti Di barangkali ya Gramet. di Gramedia. Nih di Gramedia Udah ada di media. udah ada ya, bisa Banyak. untuk keluarga Harmoni dan Balat Maca yang penasaran gitu ya, dan harus penasaran, pasti penasaran sih, saya juga penasaran. Bisa membelinya langsung ke toko buku terdekat ya. Iya.
salah satunya Gramedia, bisa mungkin di Togamas, bisa juga. Dan bacanya nggak usah ngurut, bisa ini. Oh iya, bacanya tidak perlu berurutan karena ini tiap bab beda bahasan ya. Dari 10 bagian itu ya. Ada yang bahas luar biasa. khusus kucing, ada yang khusus bahas tentang ya banyak tentang sekali. istri, ada tentang perjuangan kemerdekaan, tentang kedekatan Buya Hamka dan keluarga dengan Allah gitu. Ada tentang itu ayah dan anak. Seluruh aspek kehidupan seluruh aspek berarti kehidupan. ya, Pak Ali. Baiklah, ada yang ingin disampaikan lagi Pak Ali untuk pesan-pesan kepada murid-muridnya mungkin anak-anak gitu. Ya kalau anak-anak yang nonton ini siapapun membaca ya, membaca itu akan membuka kita berpikir lebih dalam sehingga dunia ini enggak sesempit yang diperkirakan. Celaan, hinaan, atau kalau sekarang merasa sedang down gitu ya, dengan membaca itu bisa membangkitkan semangat. Bahwa zaman dulu ada yang kayak gitu dan mereka berhasil melawan itu. Di zaman dulu sudah ada contohnya, silakan dibaca banyak buku-bukunya ya, yang sesuai dengan minatnya dulu sajalah gitu. Insya Allah dengan begitu kalian bisa luar biasa dan bisa siap menghadapi masa depan. Ternyata ya adik-adik yang barangkali saat ini menjadi korban bullying bisa juga menjadikan buku ini salah satu referensi untuk bangkit lagi. Bangkit, harus bangkit lagi ya. Semuanya hanya sementara kan ya Pak Ali? Keterpurukan itu hanya sementara, seperti yang terjadi juga pada diri seorang Buya Hamka. Beliau pernah dibully, pernah dihina, dicaci maki, sekolah tidak pernah lulus, tapi kemudian bisa tampil melejit menjadi seorang ulama nomor 1 ya pada masanya, boleh dikatakan seperti itu. Baik Pak Ali, terima kasih untuk kehadirannya hari ini di sama-sama Bedah Buku Hayu Maca On Air bersama Lita Harmoni Streaming untuk Senyum Keluarga Indonesia. Kita tunggu untuk edisi berikutnya Pak Ali. Sangat-sangat luar biasa. Nanti dibalik ya, ini yang bahas saya. Oh boleh Bang Idon ya, dicatat Bang Idon. Ada yang ini tertarik untuk menjadi pasukan Bang Idon ya, pasukan Hayu Maca. Boleh Pak Ali, nanti saya mau bahas buku apa ya. Sepertinya sangat menarik. Dan jangan lupa itu nanti kita barter ya Pak Ali, buku yang siap. Saya belum punya itu untuk yang non fiksinya. Dan jangan lupa untuk keluarga Harmoni dan Balat Maca semuanya untuk mengunjungi www.harmonionline.net, media online keluarga Indonesia. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih bagi teman-teman ya yang sudah mengikuti live streaming kita hari ini. Halo, maaf tadi ya belum sempat disapa saking sangat enjoynya ngobrol dengan Pak Ali ini ya, luar biasa. Terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan ya Pak Ali, kita bicarakan, kita diskusikan bermanfaat, bisa diambil ibrohnya, kemudian menjadi inspirasi untuk menjadi lebih baik lagi untuk siapapun yang saat ini mungkin masih terpuruk ya Pak Ali. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu.
nafasmu kadang tercengal, memikul bebannya yang makin sara, kau tetap bertahan. Dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Percayakan kebutuhan seragam dan merchandise Anda pada kami. iVis, Uniform and Merchandise.
Dulu mukaku jerawatan. Pokoknya susah banget deh cari skincare yang cocok sama aku. Terus kan aku malu, minder juga sama yang lain. Akhirnya aku coba deh acne set dari Dinar Skincare. Dan hasilnya bisa dilihat sendiri. CBR Retail, Sentral Bandung Raya, Sentral Alat Kesehatan. Telepon 081 224 621 173, 081 398 161 133. Alamat CBR Retail, Supadio, Jalan Komodor Udara Supadio nomor 31, telepon 022 601 4183. Pasca, Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, telepon 022 203 7627. Bubat, Jalan Buah Batu nomor 150C, telepon 022 732 0936. Kopo, Jalan Kopo Bihbul nomor 38, telepon